Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masrur, Prodi PGSD, akan mempresentasikan hasil makalah yang telah dikerjakan dengan judul Perjalanan dan Kurikulum Pendidikan Imam Syafi'i. Riwayat hidup Imam Syafi'i. Yang pertama, Imam Syafi'i adalah putra kelahiran Palestina yang dilahirkan pada tahun 150 Hijriah bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, yakni guru para ahli fikih Irak. Yang kedua, memiliki nasab yang mulia. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i Ibnu Al-Sa'ib bin Ubaid Ibnu Abdul Yazid Ibnu Hashim Ibnu Muttalib Ibnu Abdi Manaf. Akar nasab Imam Syafi'i bertemu dengan akar nasab Nabi Muhammad SAW, tepatnya di moyangnya yang bernama Abdi Manaf. Yang selanjutnya, Imam Syafi'i keluarga Arab murni. Jadi Imam Syafi'i keturunan Abdi Manaf, yang mana Abdi Manaf adalah moyangnya Rasulullah juga, yang memang keturunan Arab murni. Yang keempat, ibunda sang pembimbing. Jadi Imam Syafi'i sejak lahir sudah ditinggal ayahnya. Imam Syafi'i tidak termasuk kabilah Quraisy, meskipun sekelompok orang fanatik mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah termasuk kabilah Quraisy, melainkan ibunda Imam Syafi'i adalah kabilah Arab murni. Yang selanjutnya, hidup miskin. Imam Syafi'i yang terlahir tanpa bapak menjadi hidup miskin mulai sejak kecil. Akan tetapi dia mempunyai cita-cita yang tinggi, keinginan yang tinggi untuk mencari ilmu, hingga pada akhirnya meskipun beliau miskin, dia tetap menjadi orang yang sukses. Pemikiran Imam Syafi'i tentang ilmu. Definisi ilmu. Menurut Imam Syafi'i, yang termasuk ilmu adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun kita tidak boleh tidak belajar terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, keutamaan ilmu. Ada beberapa keutamaan ilmu menurut Imam Syafi'i. Yang pertama, ilmu menjadi sebab kebaikan dunia dan akhirat. Yang kedua, ilmu sebagai benteng dari perkara syubhat dan fitnah. Yang ketiga, ilmu merupakan amalan yang paling utama. Dan yang keempat, menuntut ilmu lebih penting dari sholat sunnah. Yang ketiga, semangat Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Dari saking semangatnya, Imam Syafi'i siap melakukan perjalanan jauh guna mencari hadis pada waktu itu sampai ke negara Syam. Yang kedua, tawadhu, artinya Imam Syafi'i mau belajar meskipun pada yang lebih muda darinya. Yang ketiga, mempunyai keyakinan bahwa setiap bidang itu harus diserahkan pada ahli bidangnya. Yang keempat, kunci-kunci ilmu menurut Imam Syafi'i. Pertama, bersungguh-sungguh dan pantang menyerah, bersabar, mengikhlaskan niat karena Allah. Yang keempat, berdoa untuk mencari ridha Allah. Pemikiran Imam Syafi'i tentang pendidikan Islam. Tujuan pendidikan menurut Imam Syafi'i yakni perubahan yang diinginkan dan diusahakan oleh proses pendidikan, baik tingkah laku individu yang pada kehidupannya atau kehidupan dalam masyarakat dan alam sekitar tempat individu itu hidup, atau pada proses pendidikan dan pelajaran sebagai suatu aktivitas asasi sebagai profesi di antara profesi-profesi dalam masyarakat. Pemikiran Imam Syafi'i tentang pendidikan Islam. Imam Syafi'i sangat mendukung dunia pendidikan. Pendidikan baginya bukan hanya sebagai wadah atau tempat mencari ilmu, melainkan sebuah jalan menuju kebahagiaan sejati, karena dalam proses pendidikan yang mana hal itu dilakukan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dalam kata lain ilmu akhirat. Karya-karya Imam Syafi'i. Adapun karya-karya Imam Syafi'i
yang monumental tentang pendidikan. Yang pertama Ar-Risalah, yang mana di dalamnya menerangkan proses perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang kedua Ad-Diwan, yang menerangkan konsep-konsep dalam menuntut ilmu. Yang terakhir perbandingan mazhab fikih antara mazhab-mazhab yang empat. Metode Imam Syafi'i yang dilakukan pada waktu mengajar dulu. Yang pertama hafalan, kitabah, dan tikrar. Yang kedua diskusi, tauladan, motivasi, dan husnul ta'dib atau baik moral atau tata krama. Yang terakhir nasihat, kisah, dan amsal atau kalau saat ini bisa dikatakan semacam ujian-ujian. Yang terakhir relevansi Imam Syafi'i tentang pendidikan. Adapun relevansi yang dapat kita rasakan pada saat ini, menurut Imam Syafi'i, pertama kecerdasan atau inteligensi, yang kedua motivasi, yang ketiga ketekunan. Apapun itu, kita dalam menuntut ilmu harus mempunyai ketekunan. Yang keempat media juga merupakan alat yang dibutuhkan untuk saat ini dalam mencari ilmu. Yang kelima memiliki guru, karena ada makalah mengatakan man ta'allama bila syaikhun fa syaihu asyaiton. Barang siapa yang belajar tanpa adanya guru, maka gurunya adalah setan. Yang terakhir menempuh jalur pendidikan. Jadi pendidikan harus kita tempuh sejauh mungkin. Selagi kita mampu, maka kita harus menempuh pendidikan tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, khususnya pada dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan yang mulia Bapak Ali Armadi MPD. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.